karena 34 milik Prof. Nomor 1 dan nomor 3 sama dok. Nomor 1 ibu minum ARV, nomor 3 bayi minum ARV selama 6 minggu. Gampang gampangnya dok. Oke. Nomor 2 pilih, kalau untuk maternal pilih cara persalinan. Nomor 4 pilih cara nutrisinya dok. ASI sama. Jadi kalau kita bicara HIV selalu topiknya 4 ini dok. Apa topiknya? Udah gampang dok ya. Nah, itu baru nanti kita akan lebih mudah untuk melakukannya. Kita lewat aja dok ya. Dok, HIV itu targetnya kalau bisa kita semua pasien itu 80% diperiksa HIV. Dan sekarang lebih mudah lagi dengan triple eliminasi. Dokter kirim aja kalau misalnya pasien nggak punya dana ke puskesmas, gitu aja dok ya. Nah kalau dia positif gimana dok? Kan diagnosis positif itu 3 dok, 3 protein dok ya, A1, A2, A3 positif semuanya reaktif. Ditemukan pada A1 dan A2 pemeriksaan pertama dan kedua, maka dikatakan diagnosisnya positif. Kalau misalnya ketemunya positif A1 positif tapi A2-nya negatif, A3-nya negatif, apa yang kita lakukan? Lalu sekali lagi dok ya, definisi bahwa seorang itu penderita HIV adalah diperiksa 3 protein dok. Ada A1, A2, dan A3. Biasanya A1 kalau itu reaktif maka akan diteruskan menjadi A2 dan A3. Pada waktu ditemukan 2 positif reaktif, maka dia pasti udah. Tapi yang dokter temukan itu pada A1-nya positif reaktif, tapi A2 dan A3-nya non reaktif. Apa yang dokter lakukan? Bagaimana dok? Terapi, evaluasi, datang infarto. Ya Pak no dok. Ya Pak no dok. Oke dok ya. Kalau dari karena nih HIV ini sudah cukup matur dok ya programnya, maka biasanya kita melibatkan teman SPPK dok. Saat ini teman-teman SPPK menganut kalau misalnya bisa diperiksanya viral load. Dan saya sudah menemukan beberapa pasien yang A1-nya reaktif tapi viral load-nya tidak deteksi. Kalau dulu dilakukan suatu konfirmasi dengan Western blot, tetapi itu mahal dan lama. Jadi karena sekarang PCR sudah lumayan banyak, jadi biaya pemeriksaan PCR menjadi lebih rendah, maka biasanya dilakukan konfirmasi oleh SPPK. Apakah dokter yang akan menegakkan ataukah teman SPPK yang dokter menegakkan? Halo? Kalau yang di Papua bagaimana? Nah, boleh menegakkan, Dokter Indah. Dokter Indah nih kan tugasnya di Wasior Papua, kan preferensinya sekitar 1,6 sampai 2,6 ya, betul ya? Orang hamil kan? Dokter boleh menegakkan diagnosis HIV, regulasi di dinas sana. Iya dok, itu sebagai klinisi. Ya. Jadi karena di sana adalah daerah terkonsentrasi dok. Tapi kalau daerahnya bukan terkonsentrasi, dokter hati-hati dok. Lebih baik dokter jadikan pendekatan tim, ajak teman SPPK supaya nanti dideklar. Karena itu nanti kalau ternyata positif, dokter kirim ke konselor. Itu memang agak lama. Tetapi konseling dari kita biasanya akan lebih cepat dan lebih baik. Walaupun hati-hati dok ya, karena saya juga punya pasien dalam 2 bulan ini, pasiennya sudah punya anak dari suami kedua, tapi dia tidak memberitahukan pada suaminya ini dengan anak yang sudah umur 5 tahun bahwa dia positif. Nah itu agak dilematis. Jadi itu urusan konselor biasanya dok. Nah saat ini pasien HIV dianggap penyakit kronis. Jadi problemnya adalah pemeriksaan lab yang secara teratur dan adherence. Adherence itu adalah kepatuhan. Ya kalau dia sama-sama penderita HIV, ya tetap menggunakan kondom dok ya. Karena siapa tahu pasangan tersebut yang suaminya minum obat ini berapa, yang suami istrinya minum obat ini berapa. Yang jadi masalah hepatitis HIV tidak bisa dibanggakan. Iya kan, kalau orang kena diabetes sama hipertensi, oh kamu makmur gitu. Kalau HIV kan nggak bisa gitu dok. Oke dok ya, kita lewat.
Nah, ini adalah slide yang penting dok ya. Slide penting berdasarkan CD4. Jadi dokter bisa lihat ini, semakin rendah CD4-nya maka ternyata berkaitan dengan IO. Jadi pasien HIV itu meninggalnya bukan karena HIV, meninggalnya karena infeksi oportunis, gitu dok. Ya dok ya. Jadi ini dokter bisa lihat ya. Dan saya masih ingat dulu saya disuruh sama Prof Bowo untuk terjun di HIV gitu, sehingga saya melihat beberapa keadaan yang CD4-nya sangat berat dan terpaksa akhirnya mempelajari banyak penyakit infeksi walaupun superficial aja ya. Nah, karakteristik di pasien kita itu adalah low risk atau no risk. Jadi sekarang kalau semua pasien HIV itu dokter screening atau dokter berbasis pada populasi risiko tinggi? Screening ya, screening. Jangan karena tatoan maka dokter, wah ini mesti diperiksa HIV. Nggak boleh dong, semua pasien HIV, pasien hamil langsung dokter periksa ya. Jadi karena di Asia itu adalah umumnya pasien-pasien itu 70% itu ibu-ibu hamil adalah low risk sama no risk. Jadi dia berisiko karena pasangan seksualnya ataupun suaminya adalah penasun, pemakai narkoba suntik, atau double guardian suaminya. ACDC lah ya, gitu ya. Sedangkan bayi itu 95% tertular oleh ibunya secara vertikal. Nah dok, ini sekarang saya tanya dok, ini slide ini kan menunjukkan bahwa perlukaan itu akan membuat risiko tertinggi dok ya, meningkat ya. Dok, wanita itu lebih mudah tertular HIV hubungan seksual homoseksual atau heteroseksual? Homoseksual, perempuan. Yang homoseksual, ada yang bilang hetero, oke. Sekarang saya tanya dok ya, pada laki-laki homo, manakah yang lebih mudah tertular? Penetran atau terpenetrasi? Kok lebih tahu begitu dibanding yang pertama? Jadi dok, ini sebetulnya gini dok ya, kuncinya adalah cairan yang mengandung virus paling banyak, yaitu cairan genital. Satu. Kemudian yang kedua, paparan pada luka, makin lama makin tinggi resikonya. Pada wanita itu yang paling cepat, paling besar resikonya adalah hubungan seksual heteroseksual, karena vagina itu sifatnya seperti kantong. Jadi kalau yang laki, yang sifatnya kantong berarti yang terpenetrasi. Ya dok ya. Oke. Satu. Kemudian yang kedua, bolehkah ibu bayi hamil, bayi disusui mixed feeding? Kenapa nggak boleh dok? ini gambarnya ini gambarnya ini. Teorinya ini dok. Teorinya ada teori perlukaan. Coba jawab ya dok. Ya. Jadi kalau dengan ASI diharapkan ASI terus karena tidak membuat perlukaan di mukosa. Tapi ketika dia minum susu formula akan ada perlukaan sehingga dengan pemberian ASI justru virusnya gampang masuk ke janin. Tapi Jadi kalau sufor gimana sufor? Kalau sufor aja boleh. Boleh. Setahu saya. Ya betul dok. Ya, kasih dok. Jadi betul dok ya. Pada waktu dokter ada pasien datang, dok saya pengen anak saya disusuin. Kita akan bilang inform konsen sama dia. Ada penelitian di Afrika, ada penelitian dikerjakan melibatkan 1,2 juta ibu hamil baru sama bayinya, melibatkan 25 negara, itu menyatakan bahwa kalau sufor itu tingkat kemungkinan tertular itu 0% per bulan. 0% per bulan, sufor. Sedangkan kalau Anda sangat patuh minum obat dan Anda hanya boleh menyusui saja eksklusif, itu 0,3% per bulan. Jadi sedangkan kalau dia menyusui sampai 6 bulan berarti kan 1,8. Tapi kalau Anda nggak patuh,
angkanya naik jadi 1,5% per bulan, termasuk mixed feeding. Itu pilihan, sehingga nanti pasien akan mengatakan, oke, saya tahu saya minum anak saya Sufor, oh saya pengennya anak saya ASI tapi eksklusif, jadi jangan mixed feeding, ya. Kalau mixed feeding maka angkanya langsung naik risiko, oke dok ya. Jadi kapan dia terinfeksi? Karena dia ada source-nya yaitu dari darah ibunya, termasuk ASI. Sedangkan rute entry-nya itu masuknya dari sirkulasi kulit, kemudian perlukan pada saluran cerna dan saluran napas. Dok, plasenta itu protektif atau tidak? Buktinya, Pak. Benar, ada sawarnya. Itu teorinya. Dokter tahu nggak, kalau kita tertusuk, kalau ada orang dapat donor dari pasien yang HIV-nya positif tapi dalam hidup period, berapa persen dia kemungkinan tertular? 90% dong. Ada ini orang ini udah donor HIV dan dia dalam hidup period kan negatif kan dok ya, terus dia punya risiko tertular 90% kalau HIV-nya positif. Sedangkan pada HIV itu selama 9 bulan dalam kandungan, risiko tertularnya ditambah menyusui sampai lebih dari 6 bulan 30-40% saja. Jadi plasenta adalah protektif. Tetapi kalau ada infeksi maka dia akan meningkat dok. Jadi nanti dia akan meningkat. Oke dok ya, sebentar. Nah, apakah pada waktu persalinan pervaginam bayi kan menelan cairan genital yang ada virus, pasti tertular? Pasti tertular? Tidak, betul dok. Karena ada prinsip ESSE dok. E itu adalah exit, sumbernya cairan genital. Kemudian S-nya itu adalah survive, virus di cairan genitalnya masih hidup. Kemudian S kedua adalah sufficient, jumlahnya cukup untuk menular itu. Yang terakhir adalah entry. Entry adalah kalau dia ada perlukan di saluran napas, itu entry-nya. Tapi kalau dia tidak ada perlukan di saluran napas bayi, maka tidak ada entry. Itu sebabnya pada bayi, pada waktu dokter melahirkan bayi jangan disaksen dok. Kalau bayinya bugar, biarkan aja. Jadi diokrok-okrok itu jangan dok. Itu berarti kita memberikan perlukan pada saluran napas atau saluran ternak dan bagian dalam. Jadi itu sebabnya mengapa kita kalau bisa waktu melahirkan bayi pervaginam, melahirkan bayi dengan seksio, kalau bisa kepala jangan dijepit atau menggunakan vakum, ya gitu dok ya. Tidak epis, ya, itu salah satu cara bagaimana kita mengurangi paparan pada. Jadi E-nya itu entry-nya itu kita kurangi dok. E dan X-nya exit. Dengan sangat misal transmisi kepada bayi itu yang paling banyak bertanggung jawab itu bapaknya dok, bukan ibunya dok. Jadi dokter bisa lihat ini ya dok ya, kalau para bapak-bapaknya ini yang suka jajan, bukan jajan yang di pinggir jalan dok ya, ini jajan yang lain dok ya. Nah itu kalau tobatan nasuha segini dok, tapi kalau nggak tobat-tobat ya naik ke atas ini dok. Ya tidak tobatan nasuha lah ya, tapi pakai kondom lah, itu maka mengurangi resiko. Makanya salah satu moto kan kalau HIV kan A itu abstinen ya, kalau ya jangan melakukan hubungan seksual kalau nikah dulu. B ya be fit itu setia. C kalau nggak bisa setia pakai kondom gitu maksudnya. Ini maksudnya misalnya ya. Kemudian kita lewat aja. Oh ya, ini tadi sudah dok ya. Nah ini jadi transmisi inti utamanya dok. Kalau kapan transmisi akan naik? Bila viralnya tinggi, semua faktor yang memungkinkan imunitas turun dok, defisiensi vitamin D, vitamin A, atau masih melakukan perilaku berisiko itu meningkat. Atau kasusnya yang menimbulkan risiko infeksi meningkat dok, maka dia meningkat. Semua faktor yang bisa mempengaruhi
sistem imunitas bayi juga meningkat atau adanya suatu entry. Itu dok, itu akan meningkat. Obat serahkan saja sama sistem dok ya. Jadi obatnya ada NRTI dok sama protease inhibitor. Sekarang obatnya tidak pakai mono tapi menggunakan multiple dok. Ya dok ya. Kita lewatkan aja mulai dari trimester pertama dok ya. Nah ini adalah bagaimana mengurangi rasa transfusi. Oke dok. Sekarang saya bertanya sama dokter ya. Ada seorang ibu HIV-nya reaktif, pasangan diskordan, suaminya negatif, udah melahirkan. Mengapa? Padahal ya setelah itu suaminya hubungan nggak pakai kondom, bayinya tetap disusui. Pertanyaan saya, manakah yang paling besar risikonya tertular, bayi kah atau suami? Suami. Serius? Saya kaget. Serius? Dok, 95% bayi tertular itu oleh ibu dok. Jadi risiko tertular itu padahal setiap kali kontak itu sama risikonya 0,01% sekali kontak. Jadi besaran mana dok? Bayi atau suami? Bayi dok, karena bayi bisa netek 8 kali sementara suami tidak bisa koitus 8 kali. Ya kalau nggak digituin pasti nggak ingat deh. Kalau digituin pasti ingat dong. Ya jadi risikonya frekuensi dong. Frekuensinya makin sering maka risikonya makin besar. Ini adalah bagaimana penggunaan sidofudin tidak lagi pakai mono tapi kita menggunakan multi. Nah dok, masuk keempat yaitu pilih nutrisi. Pilih nutrisi boleh menggunakan PASI, SUFOR asal ada AFAS dok ya. AFAS itu adalah affordable, bisa dibeli, visible, mudah, acceptable, diterima secara kultur, sustainable dan berkelanjutan serta safe. Safe itu adalah air bersih dok. Studi ini merupakan perdebatan antar dokter anak. Dokter anak pembela ASI akan bilang, kalau Anda tidak kasih ASI, maka anak Anda akan mungkin kemungkinan obesitas, kemudian terjadi diabetes pada usia muda. Tadi pasien-pasien tadi teman-teman kami, sahabat kami, dokter anak yang mengelola pasien HIV pada sejak bayinya, dia bilang, kamu nggak pernah lihat kan, itu bayi jadi TK minum obat. Kok nanya sama ibunya, kenapa saya minum obat? Oke, bisa dibujuk. Suatu saat, masa Anda nggak kasih tahu bahwa orang tuanya bahwa Anda penderita HIV? Anaknya kan bertanya, salah apa kok saya punya penyakit ini? Kira-kira yang bisa dengerin kayak gitu siapa? Dokter anak yang mengelola pasien dengan HIV positif. Ini kalau teman kita yang pengelola HIV itu sama sekali gitu. Jangan susu formula. Tapi teman kita yang susu boleh minum susu formula. Boleh ASI. Yang penting pokoknya dokter di tengah-tengah bilang aja dok, resiko transmisi pakai susu formula adalah 0% selama per bulan dan Anda hanya boleh 6 bulan. Resiko paling lama Anda adalah 0,3% per bulan. Kalau Anda patuh, Anda nggak patuh 1,5% per bulan dan Anda hanya boleh misi 6 bulan. Begitu ibu kasih pisang di tengah-tengah, tiba-tiba kasih benda asing dan memungkinkan usus terluka, risiko naik dari 0,3 menjadi 1,5% per bulan. Udah gitu aja dok. Jadi dokter masih bisa bersahabat sama teman. Karena ya, kasih sama satu lagi kelola HIV. Ya, jadi ini breastfeeding dok ya. Breastfeeding merupakan risiko yang kita mesti bilang dok ya. Oke, diagnosis itu kapan dikerjakan? Mengapa kita periksanya viral load dok? Pada pemeriksaan pertama dan ke-6 bulan. Sama dok, kayak tadi hepatitis B jawabannya. Apa dok? Hah? Kenapa? Apa dok? Sama seperti hepatitis B tadi. Apa? Karena ambil lah mic-nya. Karena
Ya, dari bayi. Jadi imunoglobulinnya masih dari ibunya. Sehingga 1 bulan sama 6 bulan itu kalau dokter periksa jangan anti HIV. Periksanya adalah viral. Hanya tadi kalau hepatitis B, dokter bisa lihat yang sampai anti HBC, anti HBE sampai anak umur 2 tahun. Tapi kalau dokter bertanya anti HBsAg, periksa HBsAg, maka anak di atas 1 tahun dokter perlu periksa. Nah, sedangkan untuk HIV itu 18 bulan. 18 bulan periksanya anti HIV. Itu kalau itu positif, maka itu adalah imunoglobulin milik dari si bayi. Ini sudah dok ya? Saya pikir itu aja. Oh ya, bagaimana mengurangi stigma dan diskriminasi? Jadi pertama dokter membuat sistem yang mau dan fight untuk diskriminasi. Saya pernah ditawari gini, dok pasien dokter kan B20 atau SIDA, dokter pakai dok ya alat semua alat bedah yang disposable. Jadi yang pakai kain biru itu dok, harganya 600 sampai 800 ribu yang bayar pasien. Maka sebaiknya dokter mengatakan tidak. Kalau mau dimulai dari hepatitis B dulu, karena kan penderita hepatitis B jauh lebih tinggi dibanding HIV. Jenis diskriminasi dan stigma yang lain itu adalah gini dok, memisahkan antara pasien satu dengan pasien yang lain di ruangan terpisah. Kemudian yang kedua, misalnya saja dok, pasien dokter harus naik kelas, karena kalau dikelola di VIP akan lebih mudah dibanding di kelas 3. Peserta perawat kita tidak mudah akan mengelola tentang barang-barang yang mungkin bersifat infeksius, itu sebaiknya juga dihindari. Kan kita tidak memberikan lokasi apapun di board atau di kamar atau di apa yang bisa akan menunjukkan seperti itu. Itu saja dok. Mungkin ada pertanyaan dok? HIV dok? Ya. Izin bertanya dok. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Boleh nggak? Yang pertama mau klarifikasi dok untuk pada kasus ketuban acah dini di HIV maupun di hepatitis B. Ini sebelumnya itu saya pernah ikut acara pergi kampus